Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, juga ilmu yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala hingga nanti meninggal dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang pezina yang telah dijilid atau dicambuk tidak boleh menikah kecuali dengan yang serupa dengannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Kandungan hadis tersebut, hadis ini menunjukkan bahwa haram bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang diketahui dengan jelas telah berzina, dan haram bagi seorang wanita untuk dinikahkan dengan laki-laki yang jelas-jelas diketahui telah berzina. Hal ini wallahu alam karena wanita pezina dapat merugikan suaminya dan merusak kehidupan rumah tangganya. Suami bisa mengalami kesedihan atas yang sudah berlalu dan kekhawatiran atas masa yang akan datang, serta mungkin juga wanita tersebut akan melahirkan anak dari laki-laki lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menikahi wanita pezina yang belum bertobat, maka dia telah setuju dengan perbuatan zina yang dilakukan sang wanita tersebut, karena berarti ia tidak berusaha untuk mencegah sang wanita untuk tetap berzina. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Tafsir Surah An-Nur halaman 37. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah dengan pezina yang belum bertobat. Pendapat pertama, hukumnya haram. Pendapat tentang haramnya menikahi wanita pezina dan menikahi laki-laki pezina yang belum bertobat adalah pendapat Qatadah, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah, As-San'ani rahimahullah. Juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun menikahi wanita pezina telah dibahas oleh para ulama dari kalangan mazhab Ahmad dan lainnya, serta dapat atsar dari salaf tentang hal ini, meskipun para ulama berbeda pendapat tentangnya. Namun tidak ada dalil yang kuat bagi pendapat yang membolehkan. Selain berdalil dengan hadis di atas, para ulama mengharamkan juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala, laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik.
Dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan diharamkan yang demikian itu atas orang mukmin. Al-Quran Surat An-Nur ayat 3. Peniadaan dalam ayat tersebut mengandung larangan yang diterapkan pada akad nikah sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir berdasarkan asbabul nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Pertama, dan didukung pula oleh firman Allah Ta'ala, dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surat An-Nur ayat 3. Pendapat kedua, hukumnya diperbolehkan. Adapun mayoritas ulama termasuk Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i memperbolehkan menikah dengan pezina yang belum bertobat, sedangkan Imam Malik membolehkannya meskipun dengan berstatus makruh. Mereka berdalil dengan cukup makna umum firman Allah Ta'ala. Mereka berdalil dengan cakupan makna umum firman Allah Ta'ala, dan dihalalkan bagimu selain dari yang telah disebut itu. Al-Quran An-Nisa ayat 24. Sisi pendalilannya di ayat sebelumnya, yaitu surat An-Nisa ayat 23 dan awal surah An-Nisa ayat 24, disebutkan beberapa wanita yang termasuk mahram sehingga haram untuk dinikahi. Namun tidak disebutkan wanita berzina sama sekali sebagai wanita yang haram dinikahi. Dan di surah An-Nisa ayat 24 disebutkan, dan dihalalkan bagimu selain dari yang telah disebutkan itu, sehingga wanita berzina termasuk dalam cakupan yang dihalalkan. Dan mereka menjawab firman Allah Ta'ala, laki-laki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina. Bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah hubungan seksual, bukan akad nikah. Alasan mereka lainnya adalah bahwa dalam surat An-Nur ayat 3, Allah Ta'ala juga menyebutkan orang musyrik dan musyrikah, musyrik laki-laki dan musyrik perempuan, sedangkan orang musyrik tidak boleh menikahi wanita mukminah meskipun dia seorang wanita pezina. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki mukmin namun pezina tidak boleh menikah dengan wanita musyrik, sehingga makna yankihu dalam ayat ini adalah hubungan seksual, bukan akad nikah. Mereka juga berkata bahwa ayat ini dalam makna zahirnya adalah untuk mencela keadaan pezina laki-laki dan pezina wanita, serta menegaskan keburukan para pezina, bukan untuk melarang menikah dengan pezina, dan bahwa seorang laki-laki pezina tidak pantas menikahi wanita yang menjaga diri dari zina atau afifah, kecuali wanita pezina seperti dia atau wanita musyrik. Begitu juga sebaliknya dengan wanita pezina. Ayat ini tidak berbicara tentang larangan akad nikah. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang afif atau menjaga diri dari zina untuk menikahi wanita pezina, dan seorang wanita yang afifah boleh menikahi laki-laki pezina, isyarat dalam firman Allah Ta'ala, dan diharamkan yang demikian itu.
mengacu pada zina, yaitu hubungan seksual yang haram, bukan akad nikah. Pendapat terpilih, pendapat tentang haramnya menikahi pezina ini adalah pendapat yang kuat karena dalil dari ayat ini jelas, terutama pada akhir ayat, dan diharamkan yang demikian itu atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surat An-Nur ayat 3. Yang menurut pendapat yang lebih kuat, isyarat dalam ayat ini kembali pembahasan akad pernikahan yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yakni menikahi para pezina diharamkan atas orang mukmin. Penafsiran ini juga didukung oleh asbabul nuzul dari ayat ini. Ayat ini menjadi permasalahan bagi para mufassir karena penafsiran nikah dalam ayat ini sebagai akad nikah tidak sesuai dengan penyebutan orang musyrik dan musyrikah. Sementara penafsiran nikah sebagai hubungan seksual tidak sesuai dengan asbabul nuzul yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah akad nikah. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat dalam hal memahami ayat ini. Dan yang tampak insya Allah tidak ada kesulitan atau kebingungan dalam memahami ayat ini. Hal ini karena asbabul nuzulnya itu menentukan makna ayat ini dan membantu dalam memahami makna ayat sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu, maksudnya adalah akad nikah sebagaimana pendapat mayoritas ahli tafsir. Dan ayat ini tidak bermaksud menjelaskan siapa yang boleh menikahi pezina dan siapa yang tidak boleh, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa boleh bagi seorang muslim menikahi orang musyrik dan sebaliknya. Akan tetapi maksudnya adalah menjauhkan diri dari zina dan pelakunya, serta bahwa seorang mukmin tidak boleh menjalin hubungan dengan seorang pezina sebagaimana yang ditunjukkan oleh asbabul nuzul, dan begitu pula sebaliknya. Tafsir Surat An-Nur karya Dr. Nasir Al-Ahmad Al-Hamid, halaman 102. Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah berkata, ayat tersebut adalah dalil yang jelas tentang haramnya menikahi seorang wanita pezina hingga dia bertobat. Begitu juga menikahi seorang laki-laki pezina hingga dia bertobat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, menikahi seorang wanita pezina adalah haram hingga ia bertobat, baik jika yang berzina dengan wanita tersebut adalah dirinya atau orang lain. Ini adalah pendapat yang benar tanpa keraguan dan merupakan pendapat sebagian ulama dari generasi salaf dan khalaf, di antaranya Ahmad bin Hambal. Adapun ayat "dan dihalalkan bagimu selain dari yang demikian" itu adalah ayat umum yang telah dikhususkan atau dikecualikan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ayat ini dikhususkan dengan hadis. Tidak boleh menikahi seorang wanita dan bibinya sekaligus. Hadis riwayat Bukhari nomor 5109 dan Muslim nomor 1408. Begitu juga dalam kasus ini. Boleh menikah dengan pezina yang sudah bertobat. Jika seorang pezina bertobat atau seorang laki-laki pezina bertobat, maka diperbolehkan menikahi mereka berdasarkan ijma'
atau kesepakatan ulama. Tobat dapat dicapai dengan istighfar, penyesalan, dan berhenti dari dosa, seperti tobat dari dosa-dosa lainnya. Ini adalah pendapat yang benar, sedangkan pendapat bahwa tobat seorang wanita adalah dengan menguji dirinya. Jika dia menolak, maka dia telah bertobat, dan jika dia setuju, maka dia belum bertobat. Adalah pendapat yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran karena jelas kebatilannya. Al-Mughni 9 bagian 564. Dari Amr bin Syu'ab, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi membawa tawanan perang dari Mekah. Di Mekah ada seorang perempuan pelacur yang bernama Anak, dan ia adalah teman Marsad. Marsad berkata, aku datang menghadap Nabi SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, saya ingin menikahi Anak. Marsad berkata, maka beliau diam. Lalu turunlah ayat yang artinya, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Kemudian beliau memanggilku lalu membacakan ayat tadi padaku, dan beliau berkata, jangan engkau menikah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2051 dan Anas nomor 3230. Selanjutnya, secara bahasa kata an-nikah memiliki dua makna, yaitu hubungan seksual atau jima atau akad nikah. Jika dimaknai dengan jima, maka maksudnya seorang laki-laki pezina tidak akan melakukan hubungan badan yang haram kecuali dengan wanita pezina juga, atau wanita musyrik yang tidak peduli haramnya zina. Karena orang musyrik itu tidak boleh menikah wanita mukminah meskipun dia seorang wanita pezina. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa mari kita perbanyak bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar, dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.